Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tiga rumah di lingkungan Ketuktuk, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana terbakar. Operasi Patuh Agung 2024 digelar di Karangasem. Banyak pelanggar terjaring razia. Ratusan nelayan di Karangasem mengikuti lomba Tulamben Jukung Race atau lomba adu cepat jukung. Enggak, hampir tiap hari dia lakukan pompa air standby Riki. Kebijakan Pemkab Gianyar agar warga memilah sampah sebelum dibuang ke TPA Temesi berdampak positif. Volume sampah yang dibuang ke TPA Temesi menurun, namun di sisi lain masih banyak tumpukan sampah di sejumlah tempat umum dan pinggiran jalan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Gianyar Nimade Mirnawati mengakui, masih banyak warga Gianyar yang membuang sampah di beberapa lokasi. Namun, kebijakan pemilihan sampah menurutnya cukup berhasil. Sebelum kebijakan berlaku, setiap hari sekitar 150 truk membuang sampah ke TPA Temesi. Namun kini jumlahnya menurun drastis, berkisar 90 truk sampah yang hilir mudik membuang sampah. Kita akan melihat dari sisi pengurangan sampah masuk ke TPA-nya, dan kita yakin dengan berkurangnya sampah masuk ke TPA, nantinya itu sudah dimanfaatkan oleh masyarakat, apakah dijual ke bank sampah, kemudian diambil oleh pengepul, yang jelas untuk sampah anorganik masuk TPA signifikan berkurang jumlahnya. Nah, untuk organik ini memang masih relatif sama jumlahnya yang masuk ke TPA. Dapat kita lihat dari kunjungan sampah yang ada di TPA, yaitu hampir satu hari di pas hari organik itu sekitar 180 truk. Masih cukup banyak. Untuk residu kita masih signifikan jumlahnya 20% dari keseluruhan sampah yang masuk ke TPA, dan ini memang perlu kita lakukan pendekatan ke masyarakat bagaimana nantinya residu ini dapat berubah, karena banyak yang organik maupun anorganik yang diresidukan karena memang belum termanfaatkan oleh bank sampah ataupun oleh pengepul. Misalnya saset di beberapa tempat itu laku, tetapi di beberapa tempat tidak. Ya, ini menjadi penyumbang peningkatan jumlah residu yang masuk ke TPA. Karena belum maksimal sesuai Perda Gianyar tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup berupaya menggalakkan sosialisasi agar masyarakat bisa mengelola sampahnya dengan baik. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Pangkalan TNI Angkatan Laut Denpasar Rabu lalu melakukan bersih-bersih perairan dan pesisir di dermaga Pelabuhan Benoa. Kegiatan ini bagian dari Operasi Trisila 24 tahap 3 Kuarmada 2 yang bertujuan salah satunya menjaga kedaulatan wilayah NKRI serta pemberdayaan wilayah pertahanan. Kegiatan bersih-bersih ini juga melibatkan masyarakat agar tergugah untuk menjaga kawasan pesisir dan Pelabuhan Benoa bersih dari kotoran dan sampah. Pelabuhan Benoa penuh dengan sampah sehingga pemandangan menjadi tidak nyaman. Selain itu, sampah ini juga mengganggu keselamatan pelayaran. Selain masyarakat, TNI AL juga melibatkan organisasi non-pemerintah, World Wildlife Foundation WWF, dan sejumlah pihak terkait. Bersih pantai ini kita terus terang karena Angkatan Laut ini kan kita bertanggung jawab terhadap wilayah pertahanan terutama maritim. Jadi kebersihan ini juga salah satu tujuan utama untuk membantu pelaksanaan atau kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena kan pariwisata juga aktivitas manusia terlebihnya. Lagi di Benoa banyak pinisi-pinisi, itu bisa menjadi salah satunya, ataupun dari antropogeniknya dari si laut pesisirnya. Jadi mungkin ada angin barat, angin laut, itu salah satunya, Mas. Sampah yang diangkut kemudian dipilah antara sampah plastik dan organik.
Untuk sampah plastik akan diolah kembali menjadi bahan dasar pembuatan kerajinan plastik dan paving block. Sementara sampah organik akan diserahkan ke rumah kompos untuk diolah menjadi pupuk. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Nelayan di Karangasem Rabu lalu mengikuti lomba Parantara Tulamben Jukung Race atau lomba adu cepat jukung. Balapan kali ini benar-benar menggunakan jukung tradisional karena perahu tidak boleh menggunakan mesin, sehingga nelayan benar-benar mengandalkan insting dan kemampuan mengendalikan layar dan mendayung. Acara berlangsung meriah di Pantai Batu Belah, Kecamatan Kubu, Karangasem, karena lomba digelar oleh warga setempat. Perahu yang ikut berlomba dihias semenarik mungkin agar mengundang perhatian penonton dan wisatawan. Peserta lomba harus menempuh rute dari Beluhu menuju Rumpon terjauh, kemudian berlayar ke perairan Pesolatan dan kembali ke Pantai Beluhu, Tulamben. Dengan baik dengan adanya festival Jukung Race ini, ya mudah-mudahan biar berkelanjutan. Di samping juga para nelayan sempat mendapat hiburan pada saat hari ini, samping kegiatannya mereka setiap hari untuk melakukan kegiatan nelayan. Maka dengan itu kami berharap untuk selanjutnya biar teruslah setiap tahun seperti ini. Makin tahun makin banyak. Nanti nelayan itu eksis. Harapan dari kegiatan Parantara Jukung Race ini mudah-mudahan satu para nelayan itu bisa berpartisipasi. Selain beliaunya mencari ikan di laut, paling tidak mereka dikasih hiburan, sehingga mereka para nelayan itu merasa diperhatikan. Nah, mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya, karena ini merupakan yang dulu itu dari 10 tahun itu merupakan kalender tahunan, mudah-mudahan nanti pemerintah Kabupaten Karangasem bisa bersinergi dengan kementerian sehingga acara Tulamben Jukung Race itu bisa terlaksana lagi di tahun-tahun berikutnya. Lomba ini rutin digelar untuk menyambut musim tangkap ikan, sekaligus sebagai hiburan bagi nelayan setempat. Nelayan yang finish lebih dulu akan meraih hadiah 5 juta rupiah. Sementara untuk posisi kedua, 3 juta. Posisi ketiga, 2 juta. Dan posisi keempat sebesar 1 juta rupiah. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Background saya sebelumnya ini di hotelier, kerja di hotel tuh udah kurang lebih 10 tahun. Jadi saya memutuskan untuk berhenti dan jadi petani dan mulai usaha ini. Petani itu memang dari kecil saya dari keluarga petani. Kami juga ada lahan, itu udah terbiasa dengan hidup petani. Di samping itu kami juga ingin mengolah dari bahan pertanian itu menjadi sesuatu. Jadi kita menggunakan bahan-bahan yang ada di Bali, terutama bahan botanikal sepertinya kelor, serai, sirsa, itu kita olah menjadi sebuah produk. Kita di kebun kami sendiri ini ada sekitar 40 bahan. Hambatan pasti ada, selalu ada. Bagaimana cara kita menanggulangi, men-challenge itu hambatan. Yang pernah terjadi waktu awalnya itu sih di bahannya, ya, di material. Kami ada order lumayan besar dari luar negeri. Terus kami kekurangan bahan dan kami harus bisa menginform klien kami bagaimana kami memang kekurangan bahan waktu itu. Jadi saya bilang jujur, saya jujur sama klien. Dan selain kebun kami sendiri, kami juga bekerja sama dengan ibu-ibu PKK di desa kami itu. Saat ini kami sudah ada di 8 desa Banjar
itu konsepnya kebun berdaya. Saat ini kami ada 15 dan 90% itu ibu-ibu, wanita pegawai kami. Tinggalnya dekat-dekat sini, jadi kini alhamdulillah karyawannya yang di komunitas kita. Kesulitan yang terjadi dalam proses pencampuran adalah di saat mencampur produk baru. Jadi bagaimana mengkombinasi agar rasa itu menjadi pas. Karena itu harus kita lalui dengan beberapa tahapan proses. Jadi untuk pengenalan jenis dari bahan baku itu tersebut dan bagaimana mengkombinasikan bahan-bahan tersebut untuk menjadi cita rasa yang bisa dinikmati oleh konsumen. Kami belum berani bilang bertonton ya, paling gede 600 kilo, 500 kilo. Itu pun udah banyak sekali kan. Per bakso isinya 50 gram, ada 50 gram, ada 30 gram tergantung. Harga range-nya affordable lah, dari 40 sampai 100 ribu, itu range harga kami. Itu yang retail. Kalau yang kiloan itu beda lagi harganya, karena kan mereka packaging sendiri. Itu ya di atas ada dari 300 ribu sampai 900 ribu pun ada harganya sekilo, tergantung bahannya. Hanya untuk menjelaskan ini fresh gitu ya, organik. Nah, jadi mereka mencoba ini, mencoba macam-macam teh, jadi semacam sajian yang sangat berkelas, unik dan berkelas. Saat ini kami sudah ke Slovakia, sudah, Prancis sudah, Polandia juga sudah, Rusia juga sudah. Kami lagi sekarang proses yang di USA sekarang, itu karena regulasinya memang nggak panjang. Berawal dari hal kecil, akhirnya bisa menginspirasi orang banyak. Intinya harus semangat, terus berkarya, pantang menyerah, dan